Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dr. Neng Hannah, MAG. Saya adalah dosen di Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saat ini saya juga merupakan Ketua Program Studi Akidah dan Filsafat Islam. Halo teman-teman, perkenalkan aku Indri Febrianti dari UKM Women Study Center UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Angkatan 2019, jurusan Sosiologi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dika Wiguna Nugraha, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir tahun 2019, berarti sekarang semester 7. Halo, saya Rihadatullah Amri, saya profesinya sebagai freelancer. Ya, di UIN Bandung sebagai sebuah kampus yang memang bernuansa Islam, maka memang ada aturan di mana mahasiswa dan mahasiswi itu harus berpakaian dengan menggunakan aturan Islam. Banyak diantaranya ya macam-macam ya pakaiannya. Ada juga yang misalkan memakai cadar ya, memakai burqoh gitu. Nah, saya sih secara pribadi menggunakan pakaian adalah hak asasi manusia ya. Mau mengekspresikan seperti apa, ya tentu saja tidak ada salahnya kalaupun seseorang memang memutuskan untuk memakai baju atau hijab seperti ini. Menurut aku kelihatannya mereka adem sih, kayak ukti gitu ya, adem lah kelihatannya. Kalau tanggapan aku, kalau ngelihat orang yang pakai baju cadar ya, muslim yang pakai baju cadar itu, dia ya tentunya dia agamis, religius seperti itu. Terus juga mungkin itu salah satu penjagaan diri buat dia gitu. Kalau misalnya lihat pakaian seperti ini, apalagi kita di kampus yang notabene ada label Islamnya gitu, apalagi negerinya gitu yang di bawah naungan Kemenag, bahwa pakaian seperti ini memang sudah sangat aman gitulah, bagus untuk dipakai perempuan. Jadi kesannya tuh bagi orang yang melihat ya tenang gitu, biasa, adem gitu kan, gak ada hawa-hawa apa gitu. Tapi juga sangat disayangkan gitu ya, di zaman ini orang-orang yang memakai cadar yang padahal maksud dia itu untuk menjaga diri, tapi diklaim menjadi hal yang negatif gitu, seseorang yang negatif oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu aja sih menurut aku. Padahal di sisi lain dia ini baik dan menampakkan kereligiusannya, walaupun dalam berpakaian itu tidak bisa serta-merta juga kita melihat seseorang dari segi keimanannya. Hanya memang untuk budaya Indonesia hal ini tidak lazim ya. Tidak lazim apalagi menutup seluruh tubuh dengan pakaian hitam, sehingga tadi di antara yang memakai burqa ini mungkin juga karena tadi tidak lazim sehingga terkadang juga mendapatkan perhatian lebih dari yang lain, terlebih misalkan dengan maraknya radikalisme, kekerasan yang berdasarkan agama, di mana istri-istri pelakunya ini kebanyakan memang memakai niqab ya gitu. Jadi akhirnya identik bahwa masyarakat mengidentikan seseorang menggunakan burqa ini ya bagian dari aliran radikal, meskipun tidak demikian juga. Ada juga misalkan cadar garis lurus ya, saya main Twitter juga. Ternyata juga tidak demikian ya, mereka juga cukup rasional dan nasionalis. Dengan pakaian seperti ini lazim ya, saya rasa di kampus UIN memang sangat lazim. Apalagi kalau misalnya lihat fakultas-fakultas yang memang notabene-nya kajiannya agama gitu, kayak Usuluddin, Syarkum gitu kan, itu memang sudah menjadi sangat lazim gitu. Dan menurut saya di fakultas-fakultas lain pun banyak yang kayak gini, memang
pakaian dasar di kampus Islam itu memang seperti ini gitu. Oke, kalau misalnya aku ngeliat orang atau muslimah yang memakai baju seperti ini mungkin identiknya kayak anak-anak LDM ya, kalau di UIN gitu, anak LDM atau enggak anak IAT banget gitu ya. Walaupun nggak semua anak IAT seperti itu menurutku, cuman lebih identiknya kebanyakan orang prasangkanya juga ini, oh ini anak UIN, terus anak LDM, udah sih. Oke. Kalau misalkan baju ini menurut aku banyak banget, nggak banyak banget sih, maksud tuh mayoritas dipakai ya di kampus UIN Bandung gitu. Dan biasanya ini dipakai di jurusan tarbiyah sih, di jurusan tarbiyah gitu. Ya mungkin inilah kayak tadi sih sebenarnya nggak jauh beda gitu, kayak mencerminkan kampus Islam tuh kayak gimana sih, kayak gini gitu. Mungkin orang luar tuh melihatnya ya begini pakaiannya untuk kampus Islam, kayak gitu. Tanggapan saya sendiri ya sama saja seperti pakaian niqab tadi. Ini kan cuma style pakaian dan ini hak setiap orang untuk memilih kan, untuk memilih nyamannya yang mana kan gitu. Asal tadi tentu saja aturan kampus dipakai, karena saya sebagai dosen di UIN Bandung di sini ada aturan cara berpakaian mahasiswi, dan pakaian seperti ini juga memenuhi syarat dalam peraturan di UIN gitu. Sehingga ya hanya memang tadi warnanya juga memang mereka tidak menggunakan niqab gitu, sehingga saya lebih mudah untuk mengidentifikasi mahasiswi tersebut. Berbeda dengan yang tadi ada niqab ya, saya bingung ini siapa kan gitu ya, ini mahasiswi ini siapa, yang mana kan gitu. Tapi kalau misalkan jilbab panjang ini karena dia tidak memakai niqab ya, sehingga memudahkan untuk berinteraksi. Saya pun tahu misalkan saat mengajar, apakah saat saya mengajar orang tersebut antusias atau tidak, merespon atau tidak. Ini cukup membantu dalam proses pembelajaran. Dan di UIN kayaknya banyak yang seperti ini ya gitu. Sedangkan yang memakai niqab tadi di UIN memang sangat sedikit, sangat jarang, dan memang juga ada peraturan sebetulnya di Kementerian Agama yang menyarankan untuk tidak menggunakan niqab dalam proses perkuliahan atau belajar mengajar. Jadi ini cukup banyak dan aman ya. Kalau ini bajunya udah mulai kekinian ya, udah ada pencampuran dari budaya luar gitu. Ini kan rok ya, ini crop top ya. Terus ini ada pasmina. Sebenarnya banyak dipakai teman-teman aku juga sih kayak gini stylenya. Ya gimana ya? Ya gak gimana-gimana sih. Yang penting kan yang namanya kampus Islam jilbab masih dipakai gitu. Terus ini juga masih pakai rok sih. Mungkin ini dipakai sama anak-anak FISIP, AP, manajemen, ya nggak sih? Dari FISIP sih biasanya. Kalau misalnya aku ngeliat pakaian yang kayak gini, kalau misalnya menurut aku itu identik, kalau dari anak jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir itu sendiri, anak-anak yang kayak salah jurusan. Terus juga anak-anak, biasanya anak-anak umum sih, bukan anak-anak agama, walaupun anak agama juga ada aja. Cuman ini kebanyakan bukan anak-anak fakultas Usuluddin yang make, banyaknya itu anak-anak kayak sosu, mungkin saintek, yang kayak gitu sih. Kan menurut saya nggak jadi masalah ya, selama memang tetap menutup aurat dan ada misalkan tidak menampakkan bentuk tubuh, kan nggak jadi masalah juga gitu ya. Dan tadi gaya berpakaian seperti ini juga diantaranya menyuburkan industri fashion di Islam ya, di Indonesia. Masih cukup aman menurut saya. Yang terpenting memang dia tetap menggunakan aturan sesuai dengan yang ditentukan ya, menggunakan hijab tentunya dan tidak menampakkan bentuk tubuh ataupun terbuka ya. Bagi aku pakaian seperti ini tuh lebih ke orang-orang yang fashionable gitu lah. Orang-orangnya tuh lebih ke pengen show up gitu di depan orang lain. Memang karakteristiknya seperti itu mungkin. Cuma lagi-lagi balik lagi ke orangnya gitu. Hal yang kayak gini mah sesuai dengan perspektif masing-masing. Yang nggak salah juga dipakai di UIN gitu. Karena memang menurut aku hal yang kayak gini masih biasa-biasa aja gitu, dan lumrah gitu, banyak di fakultas-fakultas lain, apalagi
kalau misalnya melihat fakultas yang labelnya umum gitu. Tentu hal ini menjadi biasa juga gitu. Untuk baju ini, kayaknya ini sangat kekinian ya. Kayaknya ini tuh orang-orang yang tadinya nggak mau masuk kampus Islam, tapi terpaksa masuk kampus Islam karena kan ini pakai jeans, terus pakai kemeja ya. Jeans ini kan sebenarnya tuh kalau misalkan sepengetahuan aku ya, kalau misalkan di Islam tuh nggak boleh memakai pakaian yang membentuk ya. Kan ini gitu, ini membentuk apa ya, kaki gitu kan. Ini kayaknya dipakai, meskipun banyak sih yang pakai di kampus, cuman kayaknya nggak terlalu dominan gitu daripada mahasiswi-mahasiswi yang pakai rok gitu. Pakaian untuk seperti ini, saya rasa untuk di jurusan-jurusan basicnya agama kayak Usuluddin, Syarkum, itu memang sangat jarang, masih kehitung jari. Karena memang menyesuaikan juga background jurusannya, lingkungannya. Tetapi kalau misalnya lihat fakultas-fakultas lain, termasuk banyak juga gitu ya. Apalagi di luar jam kuliah ataupun hanya sekedar mereka main ke kampus gitu kan. Banyak sekali teman-teman perempuan yang memakai baju seperti ini dan style jeans seperti ini juga. Tentu hal tersebut selama tidak menyinggung orang lain, tidak melanggar misalnya peraturan yang sudah ditetapkan di kelas, maka sah-sah saja untuk memakai seperti ini gitu kan. Karena baik-baik aja kalau menurut aku mah gitu. Asalkan jangan terlalu berlebihan sekali gitu. Kayak misalnya jeansnya tuurnya bolong gitu, pas lututnya gitu kan, itu mah udah berbeda ranah lagi gitu. Kalau misalnya aku ngelihat baju yang di samping aku tuh anak-anak FISIP ya rata-rata kalau di UIN. Terus ada pun kalau misalnya anak-anak agama, dia anak-anak yang tomboy atau enggak emang sebelumnya dia don't care lah sama sekitar, bodo amat gitu. Dia nggak akan peduli dengan apa yang orang omongin gitu. Cuman kebanyakan anak-anak yang kayak gini ya anak-anak mode-mode anak FISIP sih kalau menurut. Tanggapan saya sama seperti halnya dengan niqab. Ini adalah hak setiap orang untuk menggunakan pakaian. Dan juga yang namanya kemeja. Kemeja itu ngetat nggak sih? Kan tidak sebetulnya. Tidak mengetat dan tidak menampakkan bentuk tubuh kan gitu. Hanya masalahnya jeans kan. Wah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka termasuk golongannya. Ya, saya tanya sekarang jeans ini golongan yang mana kan gitu ya, gitu. Jeans ini awalnya dari Levi's, ini adalah penambang batu di di Amerika kan gitu. Ini memang dicarikan bahan yang tidak mudah robek karena memang mereka bertambang. Nah, kan ini kayak cowok bu, misalkan saya tanya cowok ada nggak yang pakai kemeja kotak-kotak pink kayak gini? Sangat jarang kan gitu. Apalagi ada nggak cowok yang pakai jeans pakai kerudung? Kan tidak. Artinya tetap saja itu perempuan itu karena pakai jilbab dan pakai jeans. Kalau menurut saya oke, nggak jadi masalah gitu. Seseorang yang terpenting tadi tidak menampakkan bentuk tubuh. Ini karena aturan di UIN ya. Aturan di UIN ini ya tadi harus ada aturannya seperti itu, tidak menampakkan aurat ya, tidak menumpukan bentuk tubuh. Masih oke lah ya, masih oke. Hanya memang kalau di fakultas kita, Fakultas Usuluddin, fakultas agama ini agak jarang yang kayak gini. Ketika berbicara perempuan, ya mungkin boleh aku tebak karena memang sudah lazim, tetapi memang sudah menjadi rahasia umum lagi bahwa perempuan seringkali menjadi sasaran pelecehan seksual gitu. Ya aku tebak sih, teman-teman ini ya korban pelecehan seksual. Kalau misalnya tadi yang dideskripsikan, menurut aku kayaknya orang-orang yang terkena pelecehan seksual ya. Kenapa aku langsung menebak ke sana? Karena memang sepertinya tidak jauh dari hal yang bisa membuat mental sampai breakdown gitu ya, sampai breakdance bahkan. Itu adalah orang-orang yang terkena pelecehan seksual gitu. Dan memang sekarang tidak bisa dipungkiri orang yang berpakaian apapun, muslimah memakai apapun, itu berpotensi untuk terkena pelecehan seksual.
Mengenai tentang pelecehan seksual, kalau misalnya menurut aku pribadi, pelecehan seksual itu memang bisa terjadi dimanapun dan siapapun dan kapanpun, bahkan bukan hanya perempuan objeknya. Berbicara tentang kekerasan seksual memang selalu menjadi isu yang panas ya, yang menarik. Hemat saya, kekerasan seksual itu dilatar belakangi oleh budaya patriarki yang berlanjut dari semenjak zaman dahulu, berpuluh-puluh tahun bahkan beratus-ratus tahun. Nah, ketika masuk ranah kampus, maka paradigmatiknya ada dua, yaitu relasi gender dan relasi kuasa. Ketika orang yang di atasnya itu akan merasa lebih berkuasa terhadap yang di bawahnya, misalnya pimpinan organisasi lah terhadap anggotanya, atau bahkan yang lebih parah, dosen terhadap mahasiswa bimbingannya gitu kan. Dan juga relasi gender gitu kan. Relasi gender ini yang tadi saya bilang bahwa selama ini yang jadi anggapan bahwa laki-laki itu adalah penguasa bagi perempuan gitu. Dan itu yang menjadi problematika kita saat ini, dan itu harus diselesaikan gitu. Yang seharusnya yang diperbaiki itu adalah bukan dari hanya segi pakaiannya gitu, bukan hanya dari segi bagaimana orang bersikap, tapi juga mentalitas tiap seseorang yang bagaimana seharusnya tahu kalau misalnya pelecehan seksual itu adalah hal yang buruk, bahwasannya kalau misalnya hawa nafsu atau nafsu itu sendiri memang harus dikendalikan, dan sebagai seorang perempuan juga jangan pernah harus selalu berpikir bahwasannya dia akan selalu jadi korban dan juga jadi bahan objek. Karena kenapa? Menurut aku pribadi, kalau misalnya kita melihat dari segi sejarah gitu ya, dari segi sejarah Prancis mungkin, kalau misalnya teman-teman semua di sini tahu, itu tuh di mana perempuan ini memang dibentuk seakan-akan katanya nih ya, itu sebagai objek, padahal kita ini terlahir secara netral gitu. Entah siapa yang membuat bentukan ini gitu, menjadi kita ini objek dan laki-laki ini adalah subjek. Yang padahal yang pertama kali menurutku harus diubah adalah mindset, entah itu dari laki-laki ataupun perempuan, yang kedua-duanya itu sebenarnya bisa menjadi korban untuk pelecehan seksual. Yang bisa aku lihat dari keempat pakaian ini dengan pengalaman yang sama, itu menunjukkan bahwa pakaian itu sebenarnya sama sekali bukan faktor di mana orang bisa melecehkan seseorang. Berarti pelecehan seksual, statement di mana pelecehan seksual itu terjadi karena perempuan yang memakai pakaian tertentu, itu berarti salah besar. Karena di sini bisa kita lihat ada yang memakai cadar, ada yang tertutup, itu masih tetap dilecehkan. Yaitu berarti pertama anggapan kalau pakaian itu mengundang pelaku untuk melakukan pelecehan seksual itu salah. Kemudian yang kedua, korban atau penyintas sama sekali nggak salah di sini. Berarti yang salah pelaku. Karena lihat, ada yang pakai cadar, ada yang pakai gamis loh. Masa yang tertutup, yang disebut tertutup itu bakal aman, ternyata pada kenyataannya enggak. Berarti ya salah anggapan itu. Kita lihat sebuah survei dari Koalisi Rumah Aman, Koalisi Ruang Aman ya, di mana di sini melakukan survei kepada 62.244 responden terkait apakah ada kaitan antara pakaian dengan perbuatan pelecehan seksual. Ternyata bayangkan 17% yang mendapatkan kekerasan seksual itu justru berhijab panjang ya dan berhijab pendek, 17%. Artinya sekitar 5.000 lebih. Lalu bagaimana dengan yang pakai kemeja dan celana panjang? Itu juga cukup tinggi ya, pakai kemeja dan baju panjang tapi tanpa jilbab ya. Ini juga cukup besar, 15% kalau tidak salah, sekitar 4.000 sekian. Nah, menurut survei bahkan tadi yang pakai tank top itu cuma 115 dari responden. Jadi artinya tidak ada kaitan antara model berpakaian dengan pelecehan seksual yang diterima
Jadi bukan gara-gara seseorang, lantas apakah terjamin dengan pakai niqab misalkan bebas? Terjamin dengan hijab panjang seseorang bebas dari kekerasan seksual atau pelecehan seksual? Oh tidak gitu ya. Karena sekali lagi hasil riset membuktikan tidak demikian. Tetap saja yang berjilbab panjang, berhijab itu mengalami pelecehan seksual bahkan perkosaan gitu. Untuk kasus pelecehan seksual yang terjadi di kampus Islam, menurut aku pertama, pelecehan seksual itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, jika di kampus Islam masih terjadi pelecehan seksual, itu membuktikan bahwa orang-orang atau misalkan masyarakat yang ada di kampus itu belum bisa menerapkan nilai-nilai Islam di dirinya sendiri gitu. Sebagai dosen di UIN Bandung, saya sangat menyesali dan tidak setuju dengan hal tersebut gitu ya. Dan memang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual itu harus ada dan dihukumkan di UIN Bandung. Dan ini sebetulnya sedang dilakukan ya, sudah sampai pleno di Senat Universitas bagaimana Rektor UIN Bandung ini akan segera mengeluarkan SK terkait pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual gitu di kampus UIN Bandung. Kenapa? Karena memang sudah ada Irjen ya, keputusan Irjen Kementerian Agama, Irjen Pendis ya tahun 2019 tentang itu. Jadi dari 2019 loh, bulan Oktober gitu. Dan kita pun sudah berproses ya, memanggil Komnas, melakukan workshop, melakukan draft kajian kebijakan dan lain sebagainya. Ditambah juga misalkan dikuatkan oleh peraturan Kemenristek-Dikti nomor 30 tentang KS ya, pencegahan KS. Ditambah pula dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang RUU TPKS ya, pencegahan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Jadi ini kuat banget. Kita sekarang di UIN Bandung tinggal kalau misalkan aturannya ada, maka anggarannya juga akan ada. Maka mahasiswi atau siapapun mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual itu bisa melapor dan bisa ditangani. Selama ini kan tidak ada gitu, karena peraturannya belum ada, sehingga tadi korban berjatuhan di mana-mana. Sehingga saya sangat support, mudah-mudahan di akhir tahun SK Rektor tentang KS di UIN Bandung hadir ya. Baik, menurut saya mahasiswa dan mahasiswi di UIN Bandung itu harus paham apa yang disebut dengan kekerasan seksual ya. Kekerasan seksual ini adalah sebuah tindakan seksual yang merugikan orang lain. Lalu ajakan seksual ya, ajakan untuk perilaku seksual termasuk juga tindakan fisik, tindakan lisan, tindakan yang bersifat seksual sehingga itu merugikan, mengintimidasi seseorang gitu. Kalau sudah tahu maka tadi karena nggak tahu maka disuitin diem aja, padahal itu adalah bentuk dari pelecehan seksual, catcalling. Kan kita nggak nyaman kan gitu. Laki-laki juga harus tahu itu, perempuan harus tahu itu kan gitu. Jadi secara ilmunya dulu harus tahu. Kenapa? Karena ini sebetulnya tidak menganggap perempuan sebagai manusia. Kok mau sih seenaknya oleh laki-laki misalkan disuitin, ditoel, mohon maaf ya, itu kan perbuatan yang tidak nyaman gitu. Sehingga kalau sudah tahu ya tentu saja apabila Anda mendapatkan perlakuan seperti itu ya tadi tegur orang yang melakukannya, kalaupun tidak bisa ditegur dilaporkan kan gitu. Dan juga tentu saja karena ini Wahyu Memandu Ilmu di UIN Bandung ini ya tentu saja pemahaman agama yang terkait dengan pergaulan antara laki-laki dan perempuan ini juga tetap diperhatikan ya, tetap diperhatikan dan sekali lagi tadi jangan menganggap perempuan itu hanya sebagai objek seksual semata. Perempuan juga adalah makhluk intelektual, makhluk spiritual sama dengan laki-laki. Sehingga kalau dua-duanya sama itu memiliki pemahaman yang sama akan saling menghormati ya, sehingga tidak ada tindakan kekerasan seksual. Menurutku pelecehan seksual ini bukan terjadi dari siapa atau apa yang orang itu pakai. Karena memang semua orang bisa terjadi atau bisa terkena pelecehan seksual. Kemudian pelecehan seksual ini pasti hal yang sangat menyeramkan ya. Karena emang
mengganggu suatu hal yang bukan hanya privasi, tapi ini adalah harga diri, begitu. Terus juga kalau misalnya kita ngomongin tentang suatu pakaian terhadap pelecehan seksual, balik lagi itu adalah ke tugas individunya masing-masing mengenai perspektif tentang pakaian itu sendiri dan berpotensi untuk pelecehan seksual. Tapi kalau misalnya ditanya untuk apa sih solusinya? Solusinya yang menurutku yang pertama otomatis kita perlu untuk memasang mindset yang dimana pelecehan seksual itu pasti buruk. Kemudian kita harus tahu dengan segala konsekuensi yang memang kita pakai, apa yang kita bahkan kita lakukan. Terus juga terutama kayaknya aku bukan hanya ingin berpesan kepada kepada korban, tapi kepada orang-orang yang mau siapapun itu, mau laki-laki atau perempuan sebenarnya, yang dia melakukan pelecehan seksual. Tolong kalian bukan hanya berpikir kepada apa yang kalian inginkan dan kalian inginkan saja gitu, yang kalian inginkan, tapi kalian juga coba posisikan andai kalian yang dilecehkan atau mungkin malah kenikmatan. Saya juga tidak tahu ya, orang-orang yang misalnya dilecehkan itu memang dia senang apa bagaimana, atau memang dia memiliki kepuasan tersendiri. Kalau memang seperti itu, otomatis di kita yang perlu banget dia juga harus baca buku yang mungkin bisa bikin dia jadi lebih positive vibes. Terus juga dia dalam lingkupan yang mungkin juga dia bisa lebih berpikir positif juga. Terus hindari hal-hal yang memang mengundang untuk ke hal-hal hanya seksualitas saja. Entah itu mulai dari tontonan, bacaan, atau misalnya interaksi dan sebagainya. Terus untuk orang-orang yang terkena pelecehan seksual, aku sangat turut turut berduka gitu juga ya, karena kita sama-sama perempuan yang terkena. Dan gini, aku pengen ngomong sama kalian semua, kalian gak sendirian, karena masih banyak juga di luar sana yang terkena hal yang sama. Tapi jangan sampai kalian berhenti di situ. Kalian bukan hanya memang ini, kalian gara-gara persoalan ini, tapi kalian akhirnya menghancurkan kehidupan kalian yang sebenarnya masih banyak harapan dan masih banyak hal yang bisa diperbaiki. Yang lalu, yuk kita sama-sama sehatin diri, sehatin mental juga, supaya nggak berada di titik terendah terus. Karena kehidupan masih terus harus berlanjut, dan kalian juga masih punya cita-cita, kita semua masih punya cita-cita yang masih harus kita gapai. Jadi semangat, pelan-pelan aja, slow but sure, tapi kalian pasti bisa. Dan kalian di sini, semua kita perempuan, bahkan siapapun yang terkena pelecehan seksual, memang seharusnya kita saling bergandengan tangan dan saling menguatkan satu sama lain. Berbicara tentang kekerasan seksual memang menjadi sebuah permasalahan yang kompleksnya. Bukan hanya sekedar terjadi pada penyintas atau korban dan juga pelaku, tetapi lebih dari itu bahwa perlu dilakukan tindakan-tindakan pencegahan dan juga penanganan gitu. Bentuk pencegahan mungkin yang saya harapkan dari pihak kampus ataupun lembaga-lembaga lainnya, perlu adanya bentuk pemahaman atau pemberian pemahaman kepada para mahasiswa, kepada para perempuan tentang kekerasan seksual ini, agar mereka paham apa loh yang sebenarnya terjadi tentang kekerasan seksual ini. Kemudian juga dari sisi penanganan, diharapkan kampus tidak setengah-setengah gitu dalam menangani hal ini gitu kan, agar penanganan ini selesai gitu. Jangan seakan-akan banyak yang ditutup-tutupi gitu kan, demi sebuah nama baik kampus gitu. Kemudian juga kepada para penyintas ataupun korban kekerasan seksual, kalian itu sama-sama makhluk Tuhan, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal-hal yang sifatnya gender di luar seksual, itu teman-teman punya hak yang sama dengan laki-laki. Maka kalian harus kuat
perbanyak pemahaman tentang kekerasan seksual, karena orang akan memikir dua kali ketika menghadapi perempuan yang mempunyai pemahaman yang bagus terhadap kajian istilahnya sekarang feminisme. Kemudian saya teringat dengan pepatah Arab, ma akroman nisa illa karimun wa ma ahannahunna illa laimun. Tidak memuliakan seorang perempuan kecuali ia adalah orang yang mulia, dan tidak yang menghinakan perempuan kecuali orang itu lebih hina. Untuk harapan sih, sebenarnya aku lebih berharap untuk kampusnya, di mana kampus itu harusnya menjadi ruang aman bagi mahasiswanya ataupun masyarakat kampus yang bisa terbebas dari kekerasan ataupun pelecehan seksual. Yang aku harap nggak cuman dari mahasiswanya, tapi dari birokrasinya pun bisa ikut menjaga gitu, bisa ikut membangun kampus ini sebagai ruang aman. Sebenarnya itu sih yang aku harapkan gitu ya. Terus untuk solusinya ayolah, kita udah di zaman modern gitu, udah informasi kita bisa dapat dimanapun. Masa sih pemikiran-pemikiran kolot tentang pelecehan seksual masih ada gitu? Masa sih masih menyalurkan hasrat-hasrat seksualnya tuh kepada orang yang tidak tepat gitu? Ayolah gitu. Ini kan kita manusia loh, bukan binatang. Kita punya akal gitu. Kita punya akal untuk ngekang hawa nafsunya. Masa sih nggak dipakai akalnya? Dan mungkin pesan terakhir dari aku ya untuk penyintas-penyintas di luar sana, ketika pelecehan terjadi ke kalian, itu sama sekali bukan salah kalian gitu. Itu 100% salah dari pelaku gitu. Dan mungkin untuk masyarakat yang di kampus, terutama di UIN, bila kalian itu mendapat perlakuan pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual, kalian bisa mengunjungi dari UKM aku ya, Women's Study Center gitu. Di situ ada satu unit divisi gitu, namanya Bilik Pengaduan, di mana kita membantu advokasi dan juga mendampingi penyintas pelecehan seksual.